Pemirsa Gatra TV, Anda kembali menyaksikan Gatra Insight. Kita masih membahas mengenai corona atau virus COVID-19 ini dan masih juga bersama dengan Pak Mukhlison selaku pemimpin redaksi dari Gatra Majalah. Di 20 Maret silam, Pak Mukhlison, Pemkot Bogor sendiri menerapkan kejadian ini sebagai kejadian luar biasa atau KLB dan menerpa juga orang nomor satu di Kota Bogor yaitu Bapak Bima Arya. Dan dari catatan saya banyak acara-acara yang digelar di sekitaran Bogor maupun di Kabupaten Bogor. Ada dari GPIB di tanggal 26 Februari, kemudian di Sukabumi itu ada Bina Usaha Mandiri, kemudian ada Musyawarah Daerah HIPMI, ada juga seminar bisnis syariah dan juga seminar keagamaan. Apakah ini Pemkot kan berusaha untuk melacak orang-orang yang hadir di acara-acara tersebut kan? Apakah ini memang masyarakat yang memang agak abai, agak acuh dengan imbauan dari Pemkot setempat atau memang susah sekali nih melacak orang-orang yang sudah hadir di beberapa tempat yang beberapa hari belakang ini makin banyak acara-acara yang mengumpulkan banyak orang? Ya, itu tadi Mas. Kalau kita lihat acaranya kan terlihat diadakan di sekitar akhir-akhir Februari gitu ya. Kemudian meledaknya ketika pertengahan Maret kalau nggak salah Maret atau hampir akhir ya 2 minggu setelah itulah intinya wabah ini kemudian menyebar di simpul-simpul pertemuan orang-orang gitu massal gitu. Jadi ini sebagai pelajaran bahwa harusnya memang dari awal kita sudah melakukan antisipasi. Kita nggak tahu siapa penyebarnya, siapa yang membawa virus ini. Jadi upaya pencegahan dari awal itu sebenarnya jadi kunci. Tapi ya sudah, ini kan sudah kalau nasi sudah jadi bubur katanya juga sudah terlanjur. Ya bagaimana kita lebih cepat, akselerasinya lebih cepat penanganannya. Ini yang diperlukan. Kalau kemarin ya sudah benar kalau misalnya pelacakan itu dilakukan karena kita nggak tahu siapa yang hadir di situ, itu ada ratusan ribuan bahkan mungkin yang datang dan tidak tahu siapa yang tertular gitu. Entah kemana dia pulang gitu kan. Terus dia menyebarkan kemana saja. Berarti kalau dilihat ternyata ada berapa peserta itu dari Solo misalnya. Dan Solo jadi tertular, ada berapa orang yang tertular lagi. Ini jadi kan sebenarnya dari awal bisa dilacak. Tapi mungkin sekarang pelacakan itu harus dipercepat atau mungkin di samplingnya lebih tajam gitu ya. Misalnya yang memang punya potensi ini dia lebih. Misalnya tadi yang tertular di Solo misalnya dicek ini siapa, dia sekamar sama siapa atau berbincang sama siapa, bertamu sama siapa. Ini yang harus segera dicari, kemudian ditelusuri kemana orangnya, di mana rumahnya, siapa saja dia berinteraksi dengan siapa saja. Nah ini harus lebih cepat. Saya kira kemarin pemerintah juga memberdayakan Badan Intelijen Negara, saya kira itu juga kayaknya sepertinya tidak ada dampak yang signifikan gitu ya. Tapi pertanyaannya apakah memang harus? Harus kalau saya kira karena ini juga jadi upaya untuk pencegahan itu sendiri, menelusuri orang-orang yang berinteraksi. Simpul-simpul ini yang harus diure pemerintah atau mungkin dari pemerintah daerah yang saya kira juga ini akan berdampak kalau misalnya Bogor sendiri sebagai klaster baru mungkin akan apalagi wali kotanya sudah terkena gitu. Ini jadi peringatan bahwa antisipasi yang lebih cepat, lebih depan gitu itu jadi kunci gitu Mas. Dan dengan banyaknya istilah-istilah baru yang muncul juga gara-gara COVID-19 ini seperti mungkin local transmission, kemudian juga ada rapid test, PCR juga. Local transmission kan karena kita tidak pernah berjumpa dengan orang yang baru kembali dari luar negeri, kemudian tanpa gejala juga corona bisa hadir juga di tengah-tengah masyarakat. Nah, apakah mungkin Indonesia ini menurunkan lagi nih Pak Mukhlison, flatten the curve atau kurva yang semakin tinggi atau tidak mampu dengan situasi seperti sekarang? Memang kuncinya sekarang adalah disiplin gitu ya, disiplin dari pemerintah, disiplin dari warga juga. Warga kalau memang diminta tinggal di rumah, bekerja dari rumah, beraktivitas dari rumah, belajar dari rumah, ya ini memang sulit gitu ya. Tapi kita nggak mau ini korban jadi tambah luas, tambah banyak. Itu tadi disiplin warga, disiplin pemerintah. Pemerintah kalau misalnya membuat kebijakan, kalau bisa secepatnya diaplikasikan, secepatnya diputuskan gitu maunya apa. Jadi orang juga masyarakat juga tahu pemerintah maunya begini, oke kita lakukan. Tapi kalau pemerintah tidak jelas maunya apa atau mungkin kebijakannya apa dan selama ini malah yang penyakitnya di sini yang dilakukan di sana gitu.
ini juga tidak jelas gitu kan, akan berefek tidak akan memiliki efek yang langsung ke sumbernya. Nah ini yang perlu dicari. Kemudian kalau soal tadi kuncinya selain itu ya itu tadi kolaborasi, mencari titik-titik yang memang jadi titik penyebaran, simpul penyebaran, kemudian diurai, kemudian diisolasi kalau perlu ya. Ini juga sebuah upaya-upaya yang memang harus dilakukan. Ya kalau sekarang masyarakat atau kita lihat sudah melakukan isolasi kampungnya, melakukan isolasi daerah-daerahnya, jangan sampai orang masuk ya. Tindakan sendiri ya? Iya, tindakan sendiri. Itu salah satu yang memang harus dilakukan karena upaya-upaya yang seperti ini yang kita harapkan lebih banyak, lebih merata. Kesadaran masyarakat juga harus diharapkan menjadi penentu. Nah, apakah kita bisa membuat kurva ini jadi lebih mendatar? Ya mudah-mudahan ini lebih cepat karena dengan disiplin tadi memang kesulitan kita adalah soal misalnya pekerja informal yang memang nggak mungkin dia berada di rumah. Nah, mungkin dari sisi itu pemerintah juga harus memahami bahwa tidak semua masyarakat bisa bekerja dari rumah gitu ya. Solusinya ini yang harus segera dilakukan gitu. Karena selama ini tidak ada, pemerintah tidak menawarkan solusi kalau misalnya bagi pekerja informal itu seperti apa. Seharusnya misalnya gini, dikasih kartu sosial atau apa. Jadi dari kelurahan setempat, jadi mereka bisa lebih tadi ikut disiplin tadi. Karena kalau selama ini karena urusan perut bagaimana dia mau disiplin gitu. Betul. Tidak bisa dikalahkan kalau Oke, nah nanti kita akan bahas lagi mengenai lebih jauh tentang COVID-19 tapi setelah jeda pariwara berikut ini.